Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama kita dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan, di mana kita akan membahas tentang UMKM. Dengan saya sendiri, Riyad Al-Ghifari, kemudian ada Saya Rizky Septiani. Ricci Kusuma Dewi. Dan juga Saya Jelani. Nah, formasi kita masih tetap ya guys, masih 4 orang. Sebelum kita mulai, semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas bagi kehidupan manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat, ulangi boleh nggak? Ulangi boleh nggak? Ya, repeat. Ya udah ntar di itu aja di apa namanya di Potong aja dipotong. Bisa emang? Bisa. Astagfirullah. Sorry guys. nggak mau nanti saya ngedit. Oke. Yaudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan, di mana kita akan menjelaskan tentang UMKM. Dengan saya sendiri, Riyad Al-Ghifari. Saya Rizky Septiani. Saya Ricci Kusuma Dewi. Saya Jelani. Dan kita akan mulai saja membahas tentang apa itu UMKM. Kemajuan teknologi adalah salah satu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas bagi kehidupan manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat, sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Dan juga sekarang toko online semakin mempunyai tempat di mata para konsumen yang sedang mencari barang tertentu. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Salah satunya kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi penunjang ekonomi negara Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah adalah kehadiran pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pada saat ekonomi dunia dan perekonomian Indonesia mengalami resesi, justru pelaku UMKM tidak sedikit pun terkena dampak negatif resesi ekonomi tersebut. Bahkan sebagian besar pelaku UMKM tetap mengembangkan usahanya dalam menunjang perekonomian negara. Pelaku UMKM dapat mempertahankan dan meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan penerimaan pada sektor pajak negara. Selain ditunjang oleh industri skala besar, juga ditunjang secara signifikan oleh kelompok-kelompok industri skala kecil. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia ini disebabkan oleh berkembangnya infrastruktur dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan gadget. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk menggunakan teknologi informasi sebagai media dalam mengembangkan pasarnya. Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Sebagian aktivitas usaha ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan usahanya. Semakin banyaknya pesaing menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam memenangkan persaingan tersebut. Strategi komunikasi pemasaran yang tepat digunakan untuk bisa meraih pangsa pasar yang dituju sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dalam era digital saat ini, pelaku UMKM akan membutuhkan teknologi informasi yang tepat untuk bisa tumbuh berkembang dan bersaing di era digital saat ini. Pelaku UMKM menemui kesulitan untuk mendapatkan solusi teknologi informasi yang tepat karena pelaku UMKM tidak memiliki staf khusus yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan yang dinamis. Kendala lain yakni banyaknya ragam produk teknologi membuat pelaku UMKM bingung memilih solusi yang pas. Oleh sebab itu, para pelaku UMKM membutuhkan panduan dalam memilih teknologi informasi yang tepat sesuai jenis usaha dan kebutuhannya.
Ali Hasan tahun 2013 mendeskripsikan bahwa pemasaran digital mempunyai sejumlah karakteristik sebagai berikut. 1. Upaya meningkatkan interaktivitas bisnis dengan pelanggan yang tergantung pada teknologi. 2. Sebuah dialog elektronik atau teknologi interaktif untuk memberikan akses informasi kepada pelanggan, komunitas individu, dan sebaliknya. 3. Upaya melakukan semua kegiatan bisnis melalui internet untuk tujuan penelitian, analisis, dan perencanaan untuk menemukan, menarik, dan mempertahankan pelanggan. 4. Upaya meningkatkan akselerasi jual beli barang dan jasa tertentu, informasi, dan ide melalui internet. Pemasaran melalui digital dan memanfaatkan sosial media, social chatting, marketplace, dan penggunaan platform lainnya memudahkan pelaku UMKM untuk dapat menarik dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Para UMK menyatakan bahwa penggunaan teknologi membuat mereka merasa terbantu, terutama saat ini seluruh konsumen aktif di media sosial dan konsumen saat ini cenderung memilih berbelanja via online. Beberapa UMKM menyediakan sosial media untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan konsumen. Media sosial yang sering digunakan antara lain Facebook, Instagram, dan YouTube. Beberapa platform tersebut cukup efektif digunakan dalam menginformasikan seluruh produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Bahkan beberapa UMKM penggunaan YouTube juga efektif untuk memberikan kepercayaan dan menimbulkan citra yang baik pada konsumen. Adapun social chatting yang sering digunakan oleh para pelaku UMKM adalah WhatsApp dan Line. Kedua platform tersebut yang sering digunakan oleh konsumen selain mudah digunakan para pelaku UMKM juga dapat membuat grup khusus dan mengirimkan katalog produk untuk pelanggan setia mereka. Beberapa pelaku UMKM berkolaborasi dengan marketplace untuk menjual produk mereka ke seluruh Indonesia. Dalam hal ini, beberapa konsumen memanfaatkan platform marketplace besar di Indonesia, yakni Shopee dan Tokopedia. Selain mudah digunakan, marketplace tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam hal pembayaran, karena marketplace tersebut akan mentransfer jumlah uang yang dibayarkan dari konsumen ketika produk mereka telah sampai ke tangan konsumen. Platform lainnya yang saat ini marak digunakan yaitu bergabung dengan aplikasi ojek online, salah satunya adalah Gojek. Pada aplikasi tersebut, tersedia pesan antar makanan melalui aplikasi GoFood, jadi para UMK merasa terbantu dengan adanya aplikasi tersebut. Seluruh pelaku UMKM menyatakan bahwa penggunaan digital marketing membantu mereka dalam menginformasikan dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Para pelaku UMKM mengatakan bahwa menggunakan digital marketing memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin memperbaharui informasi mengenai produk setiap hari sekali serta meningkatkan penjualan karena beberapa UMK berkolaborasi dan dengan beberapa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian bagi pelaku UMKM yang kategorinya makanan dan minuman berkolaborasi dengan aplikasi GoFood sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk mereka. Secara keseluruhan, internet marketing adalah pendekatan baru dalam dunia marketing yang dapat menghemat biaya, meningkatkan customer loyalty, dan membuat order secara sistematis. Internet marketing secara signifikan mengelola informasi dan customer relationship. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai UMKM. Yang selanjutnya adalah UMKM Go Online. UMKM Go Online. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan memilih salah satu UMKM dan kita akan menganalisa sedikit. Oke, yang akan dibahas oleh Jai. Silahkan Jai. Oke. Di era modern saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang selayaknya mengikuti zaman dengan baik. Jika ada seseorang yang tidak mengikuti, kemungkinan besar ia akan jatuh tertinggal. Teknologi pun demikian. Dengan kecanggihannya dapat membantu aktivitas sehari-hari. Salah satu teknologi yang mayoritas dimiliki setiap orang adalah smartphone. Barang yang mudah digenggam ini dapat membantu banyak orang yang untuk berkomunikasi jarak jauh, hingga berjualan secara online, salah satunya adalah Playstore. Toko ini sangat membantu kami, kaum milenial, untuk memiliki smartphone idamannya. Tentu barang yang dijual bukan barang replika, tetapi
barang original 100%. Segala merek smartphone ada di toko ini, mulai dari Android hingga iOS. Toko yang dimiliki oleh Putra Siregar dan Septia Yetri Opani ini bernama PS Store. Toko dengan slogan HP pejabat harga merakyat sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Instagram. Seiring berjalannya waktu, PS Store ini membuat toko di marketplace Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee. Hal yang menarik dari strategi marketing PS Store adalah selalu mengadakan giveaway kepada para followers dia di akun Instagram dan marketplace. Tentu, siapa yang tak tergiur menginginkan smartphone canggih bermerek Samsung dan iPhone gratis hanya bermodalkan komentar dan tag teman sesuai dengan syarat dan ketentuan giveaway. Selain itu pula, PS Store sering mengadakan kuis dan tantangan kepada followers-nya dan yang paling terbaik maka mendapatkan hadiah smartphone hingga mobil. Hal yang berbeda dari giveaway yang diselenggarakan oleh yang lain adalah mengenai pengumumannya. Pengumuman yang dilakukan oleh pihak PS Store adalah live di akun Instagram resmi dengan bantuan komen picker untuk mengundi pemenang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rifki. Jadi dari deskripsi yang di atas, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bergerak di sektor apa mereka? Jadi, PS Store bergerak di bidang penjualan online penjualan handphone atau elektronik. Yang kedua, permasalahan apa yang mereka hadapi selama 3 tahun berjalan? Masalah yang sering mereka hadapi dalam 3 tahun ini adalah banyaknya akun-akun palsu yang mengataskan nama PS Store dan menawarkan harga handphone yang sangat murah, sehingga banyak dari para konsumen yang tertipu dengan akun palsu tersebut. Lalu, yang ketiga, identifikasi peluang dan tantangan yang mereka hadapi dari sektor pemasaran, produksi, keuangan, dan tenaga kerja. Nah, yang pertama, pemasaran. Cara mereka melakukan pemasaran, biasanya mereka melakukan di live Instagram atau di story Instagram akun official mereka. Lalu, yang produksi, untuk produksi sendiri, PS Store tidak memproduksi barang, tetapi hanya sebagai reseller saja, dan barang yang mereka jual didapat dari produsen handphone tersebut. Nah, masalah keuangan. Untuk masalah keuangan mereka, mengandalkan dari penjualan handphone yang mereka lakukan, dan saat ini mereka juga sudah mulai menjual barang elektronik lainnya, seperti laptop, TV, dan kamera digital. Lalu, tenaga kerja. SDM yang mereka pekerjakan adalah SDM kompeten yang mampu menjual dan memasarkan produk penjualan mereka. Nah, di sini yang keempat, karakteristik kewirausahaan. Seperti apakah yang membuat usaha mereka eksis dalam 3 tahun ini? Nah, karakteristik yang sangat menggambarkan pemilik PS Store adalah selalu mencari peluang. Esensi PS Store yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat agar cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan positif tersebut. Lalu kelima, kiat apa yang menghadapi masa sekarang sehingga tetap bertahan atau sebaliknya, berbagai cara yang mereka lakukan untuk bisa tetap bertahan, eksistensi mereka sebagai toko penjualan handphone terpercaya, diantaranya dengan melakukan giveaway handphone, promo, dan diskon, dan pelanggan yang diberikan mereka sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan sendiri. Oke, teman-teman, dari tadi kan kita udah bahas tentang UMKM dan juga sedikit analisa tentang PS Store. Dari materi yang telah kita bahas dan kita bacakan barusan, semoga materi tersebut bisa gimana ya? Bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua
dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Sekian dari kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita pamit dan jangan lupa jangan Comment, like, and subscribe. tetap komen, like, dan subscribe ya guys. Soalnya kita next bakalan bikin video kayak gini lagi tentang tugas kewirausahaan lagi. Jadi tunggu sampai next video ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you guys.